Waduh guys, kalian pasti gak nyangka deh. Ada kisah super gokil tentang ondel-ondel anak bernama Edeh yang berani banget main sama elang raksasa. Terbang tinggi ke gunung buat ambil bunga Edelweiss, tapi tiba-tiba dihantui sama makhluk menyeramkan dari Amerika Latin bernama El Cucu, hantu penakut anak-anak mirip banget sama Boogeman. Gokil kan? Yuk kita mulai ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Jangan lupa ya guys, tekan tombol like, tulis komentar kalian, dan tekan juga tombol subscribe supaya gak ketinggalan cerita-cerita lucu dan seru tentang ondel-ondel lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang sudah memberi kita kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul bareng lagi di cerita kali ini. Yuk bareng-bareng kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang mulia di kolom komentar. Mari kita selalu bertakwa kepada Allah, karena dengan takwa hidup kita jadi lebih tenang, bahagia, dan penuh berkah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kisah Edeh kali ini juga ngajarin kita kalau sebesar apapun tantangan, pasti kita bisa hadapi asal kita berani dan tawakal. Tulis juga di komentar, kalian dari mana aja nontonnya biar kita makin akrab ya. Dan tonton sampai selesai, karena ada satu pertanyaan rahasia di deskripsi. Kalau jawabannya betul, ada hadiah doa spesial yang akan saya sampaikan di bagian penutup. Pada suatu sore yang cerah di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, tampak seorang ondel-ondel anak bernama Edeh sedang duduk santai di lapangan rumput hijau. Lapangan itu luas sekali, penuh dengan rumputan yang bergoyang pelan diterpa angin, dan di sekelilingnya tumbuh pepohonan besar yang rindang. Matahari sore menebarkan cahaya keemasan yang hangat, membuat bayangan pepohonan memanjang seperti garis-garis lukisan di tanah. Suasana sore itu tenang, hanya terdengar suara burung-burung kecil yang berkicau, sesekali diselingi dengan suara jangkrik dari semak-semak. Edeh, dengan wajah khas ondel-ondel anak yang lucu dan bulat, duduk sambil memainkan ranting kayu kecil. Dia menggambar-gambar di tanah, seolah-olah sedang bikin peta harta karun. Hei, kalau aku jadi kapten bajak laut, pasti aku bisa nemuin emas banyak nih, katanya sendiri sambil terkekeh. Edeh memang punya imajinasi yang luar biasa. Kadang dia bisa pura-pura jadi raja, kadang jadi petani, kadang juga jadi penyanyi dangdut kampung. Hari itu, dia sedang bosan sendirian, jadi pikirannya melayang jauh membayangkan petualangan seru. Namun, tiba-tiba angin bertiup agak kencang, membawa aroma yang berbeda. Suasana yang tadinya biasa saja mendadak jadi aneh. Burung-burung yang tadi berkicau ramai mendadak diam, jangkrik pun ikut berhenti bernyanyi. Hanya terdengar suara desir angin yang semakin kuat. Rumput-rumput bergoyang seakan sedang berbisik. Edeh pun berhenti menggambar di tanah, lalu menengadah ke langit. Kok sepi banget ya? Biasanya kalau sore gini banyak suara burung pulang ke sarang. Jangan-jangan ada sesuatu nih, gumamnya pelan. Benar saja, dari arah barat terlihat bayangan besar melayang di udara. Bayangan itu makin lama makin jelas. Bentuknya seperti seekor burung raksasa dengan sayap terbentang sangat lebar. Matahari sore membuat sayapnya berkilau, bulunya terlihat keemasan memantulkan cahaya indah. Ukurannya luar biasa besar, sampai-sampai bayangannya menutupi hampir separuh lapangan. Edeh langsung berdiri, matanya membelalak lebar, dan mulutnya terbuka. Astagfirullah, itu apaan gede banget? Jangan-jangan pesawat? Atau balon udara? Tapi kok ada paruhnya? Katanya terbata-bata antara takut dan kagum. Burung raksasa itu ternyata seekor elang emas raksasa. Dengan suara, wos, yang keras. Ia mengepakkan sayapnya sekali saja, langsung membuat angin kencang bertiup dan rumput di lapangan rebah ke tanah. Rambut kecil Edeh sampai berantakan. Mukanya tertiup angin hingga pipinya menggelembung lucu. Waduh, kayak kena blower salon nih rambutku. Hahaha, kata Edeh sambil ketawa sendiri, mencoba menutupi rasa takutnya. Elang raksasa itu lalu turun perlahan, hinggap dengan gagah di lapangan. Tanah sampai bergetar sedikit karena ukurannya yang begitu besar. Kakinya kokoh, cakar tajamnya mencengkeram tanah, dan matanya tajam berkilau seakan bisa menembus jiwa. Bukannya lari, Edeh malah mendekat dengan langkah pelan-pelan. Jangan-jangan ini jin yang nyamar jadi burung?
Atau malaikat Israfil yang salah arah? Tapi kok lucu banget ya bulunya, gumam Edeh sambil mendekat. Anehnya, elang itu tidak marah, justru menundukkan kepalanya seakan ingin berkenalan. Edeh tersenyum lebar, wajahnya berbinar. Dia ulurkan tangannya ke arah paruh elang itu. Assalamualaikum wahai burung super gede. Namaku Edeh. Kamu siapa? Jangan gigit ya, aku manis kok, gak asem, katanya polos sambil nyengir. Elang itu hanya berkedip sekali dengan mata besarnya, lalu mengeluarkan suara kraak yang menggema ke seluruh lapangan. Suara itu bikin kuping Edeh bergetar. Tapi bukannya takut, dia malah tepuk tangan. Wih, suaramu kayak toa masjid pas azan subuh. Keren banget. Sambil tertawa-tawa, Edeh mulai mengelilingi elang itu. Dia memperhatikan bulunya yang tebal, warnanya campuran emas dan coklat, berkilau cantik di bawah sinar matahari. Ini burung apa ayam goreng super jumbo ya? Kalau ditaruh di wajan, wajannya bisa pecah kali, kata Edeh sambil ngakak sendiri. Lalu dia menepuk-nepuk sayap elang itu, yang ternyata lebih besar dari tubuhnya sendiri. Bayangkan saja, Edeh kecil bisa sampai hilang dari pandangan kalau berdiri di bawah sayapnya. Tak lama kemudian, elang itu membungkuk rendah, seolah-olah mengajak Edeh naik ke punggungnya. Mata Edeh langsung berbinar penuh semangat. Ya Allah, beneran nih? Aku diajak naik? Seriusan ini kayak naik kuda ya? Tapi ini kuda bersayap. Hahaha, gokil banget. Tanpa ragu, Edeh langsung memanjat ke punggung elang raksasa itu. Dia berpegangan pada bulu-bulu yang tebal, agak terombang-ambing karena bulu itu licin. Jangan goyang, nanti aku jatuh. Aku belum punya asuransi jiwa, katanya sambil tertawa. Begitu berhasil duduk di punggung elang, Edeh merasa seperti raja dunia. Dari ketinggian itu, dia bisa melihat seluruh lapangan dengan jelas. Angin bertiup lebih kencang, menandakan elang itu akan segera terbang. Edeh pun berteriak kegirangan. Yuk bang, terbangin aku setinggi-tingginya. Aku mau lihat awan dari dekat, mau tos sama matahari, mau salaman sama malaikat di langit. Dengan sekali kepak, elang itu mengangkat tubuhnya tinggi ke udara, meninggalkan tanah yang bergetar. Rumput dan daun-daun beterbangan, membuat lapangan itu seakan disapu angin puting beliung. Edeh berpegangan erat-erat, wajahnya campur aduk antara deg-degan dan bahagia. Waduh, ternyata lebih serem dari roller coaster. Tapi seru banget. Hahaha, teriaknya sambil ngakak. Sejak hari itu, petualangan kocak Edeh bersama elang raksasa pun dimulai. Siapa sangka, pertemuan tak sengaja di lapangan rumput bisa membuka jalan untuk sebuah perjalanan luar biasa, yang penuh dengan kejutan, ketawa, sekaligus rasa deg-degan. Begitu elang raksasa mengepakkan sayapnya sekali lagi, tubuh mereka meluncur naik dengan kecepatan yang bikin Edeh langsung teriak sekencang-kencangnya. Wow! Suaranya menggema di langit, bikin burung-burung kecil yang terbang di sekitar mereka kabur terbirit-birit. Angin kencang menerpa wajahnya, rambut kecilnya berkibar ke segala arah sampai mukanya jadi acak-acakan kayak orang habis kena kipas angin warung pecel lele. Pipinya kembung karena tertiup angin, matanya menyipit, tapi mulutnya malah ketawa ngakak. Astagfirullah. Ini kayak naik motor ninja tanpa helm. Hahaha. Dari ketinggian, pandangan Edeh berubah total. Desa yang tadi luas, sekarang tampak kecil banget. Rumah-rumah penduduk kelihatan kayak kota korek api. Sawah-sawah hijau berbentuk petak-petak mirip kue lapis, dan sungai yang meliuk indah kayak ular biru raksasa yang tidur di antara pepohonan. Ya Allah, indah banget, kayak lihat peta di atlas, tapi versi 3D asli. Hahaha, katanya sambil melambaikan tangan ke bawah. Padahal dari bawah, orang-orang yang lagi nyapu halaman sampai melongo lihat ke langit. Itu ondel-ondel naik burung? Mata gue rabun apa gimana nih? Elang terus terbang makin tinggi. Suara kepakan sayapnya terdengar, wus, wus. Seperti kipas angin raksasa yang baru dinyalain level 10. Edeh berpegangan erat-erat pada bulu elang, tangannya sampai gemetaran, tapi ekspresinya masih penuh semangat. Wolang, jangan jatuhin aku ya. Aku belum kawin, belum punya anak, belum cicil rumah. Hahaha, teriaknya kocak sambil ketawa. Sesekali, elang itu menukik tajam lalu naik lagi dengan cepat. Edeh langsung terlempar ke depan belakang, tapi tetap nempel erat di bulu-bulu tebal.
Rasanya campur aduk antara naik roller coaster, ayunan taman, sama karung goni di pasar malam. Ya Allah, jantungku kayak drum dangdut dipukul-pukul. Tapi seru banget sumpah. Hahaha, katanya. Mereka melewati awan-awan putih yang lembut. Saat menyentuh awan, Edeh menjulurkan tangannya dan meraih gumpalan putih itu. Wih, awan ternyata bukan kapas ya? Lebih kayak busa sabun. Tapi kok dingin banget ya? Kalau diperas bisa jadi es serut kali nih. Hahaha, candanya. Dia pun sempat pura-pura makan awan, padahal angin bikin matanya berair. Pemandangan semakin menakjubkan. Gunung-gunung tinggi menjulang dengan puncak tertutup salju, meski mereka masih agak jauh. Hutan-hutan lebat terlihat seperti permadani hijau, sementara sungai besar bercabang-cabang seperti nadi bumi yang mengalirkan kehidupan. Subhanallah, kalau dari atas gini, dunia kelihatan indah banget. Jadi ingat kata guru ngaji, bumi ini luas, jadi jangan takut bermimpi. Hahaha, ternyata aku mimpi terbang beneran, katanya sambil terkekeh. Namun, karena keasikan, Edeh jadi agak lupa diri. Dia berdiri di punggung elang sambil membentangkan tangannya, seolah-olah mau terbang sendiri. Lihat guys, aku kayak superhero. Aku Iron Man campur Gatot Kaca. Hahaha, teriaknya. Tapi begitu elang berbelok tajam, dia langsung terjatuh terduduk, hampir nyungsep ke paruh. Ya ampun, hampir mati gaya gue. Astagfirullah. Hampir aja masuk IG jadi meme ondel-ondel jatuh dari burung. Walau sempat ketakutan, Edeh tetap kagum. Dia menunjuk ke arah bawah, terlihat kawanan kerbau yang sedang merumput di sawah, tapi dari atas tampak kayak titik-titik hitam kecil. Hei kerbau, apa kabar? Aku lagi di atas nih. Jangan iri ya, hahaha, teriaknya sambil melambai-lambai. Tentu saja kerbau-kerbau itu cuek, malah sibuk makan rumput. Dasar kamu gak asik, aku udah teriak sampai serak. Gerutu Edeh pura-pura ngambek. Elang raksasa itu rupanya pintar. Ia tahu kapan harus terbang stabil, kapan harus berputar, dan kapan menukik untuk bikin suasana lebih menantang. Setiap kali elang berputar di udara, Edeh menjerit sekaligus ketawa ngakak. Ya Allah, ini beneran kayak permainan ekstrim di Dufan, tapi gratis. Aku mau naik lagi besok. Hahaha. Dari kejauhan, mereka melewati sekumpulan awan tebal berbentuk aneh. Ada yang mirip kuda, ada yang mirip naga, bahkan ada yang mirip tahu bulat. Awan tahu bulat. Tinggal tulis, digoreng dadakan, 500-an, langsung jadi warung di langit. Hahaha, celetuk Edeh. Elang hanya menoleh sebentar, mungkin heran kenapa penumpangnya bisa ngomong aneh-aneh. Semakin lama, perjalanan ini membuat Edeh sadar kalau dia lagi ngalamin sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya sekedar naik burung, tapi melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Dia teringat pepatah, kalau kita naik lebih tinggi, kita bisa lihat lebih luas. Wih, jadi pinter aku nih. Ternyata benar, makin tinggi terbang, makin kelihatan semua yang kecil di bawah. Kayak masalah hidup, kalau kita lihat dari atas, ternyata gak gede-gede amat. Cuma kayak semut doang. Hahaha. Matahari mulai meredup, meninggalkan sinar oranye keemasan di cakrawala. Awan-awan bercahaya seperti kapas yang terbakar lembut. Suasana itu indah sekali, sampai Edeh bengong melongo. Masya Allah, kayak wallpaper laptop ini MAH. Bedanya, ini beneran. Gila, keren banget, katanya. Tapi tentu saja, Edeh gak bisa lama-lama serius. Dia langsung tepuk-tepuk punggung elang. Bang, jangan tinggi-tinggi amat dong. Aku belum bayar tiket pesawat Garuda, nanti disangka nyelundup. Hahaha. Lagi-lagi dia ngakak sendiri, padahal elang cuek aja, sibuk mengepak sayap dengan gagah. Beberapa menit kemudian, mereka mulai melihat dari kejauhan sebuah gunung tinggi yang dikelilingi kabut misterius. Dari puncaknya, terlihat cahaya putih berkilauan. Elang seakan tahu tujuan mereka ke sana. Edeh pun berpegangan lebih erat sambil bersorak. Wah, itu pasti tempat rahasia. Kayak level bonus di game Mario Bros. Hahaha, gas keunbang, kita ke sana. Dan begitulah, perjalanan kocak Edeh menunggangi elang raksasa di langit jadi pengalaman yang bukan cuma menegangkan, tapi juga penuh tawa. Dari bawah,
Orang-orang desa masih melongo ke langit sambil gosip. Itu anak ondel-ondel kok bisa terbang? Jangan-jangan dia punya susuk terbang? Kata seorang ibu. Atau jangan-jangan dia jadi pilot dadakan? Hadeh, dunia makin aneh aja sekarang, sahut bapak sebelahnya. Sementara itu, di atas sana, Edeh masih ketawa ngakak sambil teriak-teriak, menikmati setiap detik perjalanan. Dia sadar, ini bukan sekadar main-main. Ini adalah petualangan hidup yang akan dia ingat selamanya. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Ketika elang raksasa yang ditunggangi Edeh mulai mendekat ke kawasan puncak gunung yang ditutupi kabut tipis, suasana berubah semakin mencekam. Dari kejauhan, hutan pinus yang mengelilingi kaki gunung tampak gelap, seolah menyimpan rahasia besar yang tidak ingin diganggu. Angin berdesir pelan, namun bunyinya terdengar menyerupai bisikan-bisikan samar. Edeh menggenggam erat bulu elang raksasa itu. Matanya berusaha menembus kabut yang menutupi jalur ke arah hamparan Edelweiss. Ia sempat mengira perjalanannya hanya akan diwarnai rasa lelah dan sedikit rintangan dari alam, namun ternyata ada kehadiran lain yang mengintai. Sosok misterius bernama El Cucu, hantu legendaris dari Amerika Latin yang terkenal sebagai Bogeyman, pengganggu anak-anak yang nakal, atau bahkan sekadar anak-anak yang berani berpetualang sendirian di malam hari. Awalnya Edeh tidak sadar dengan keberadaan El Cucu. Ia terlalu terpukau melihat betapa megahnya puncak gunung yang dipenuhi kabut, di mana bunga Edelweiss tumbuh menyebar, seperti permadani putih yang bercahaya samar diterpa sinar bulan. Namun, perlahan-lahan, ia mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya, jauh lebih menusuk tulang. Elang raksasa yang ditungganginya pun tampak gelisah. Sayapnya berkepak dengan ritme yang tidak stabil. Bulu-bulunya sedikit merinding, dan sorot matanya sesekali menoleh ke sisi kanan maupun kiri, seakan melihat sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari dalam hutan pinus. Seperti ada ranting yang diinjak dengan sengaja. Edeh segera menoleh, jantungnya berdetak lebih kencang. Dari balik kegelapan, muncul bayangan tinggi besar dengan bentuk tubuh yang aneh. Siluet itu tidak menyerupai manusia sepenuhnya, tapi juga tidak bisa disebut binatang. Perlahan-lahan, kabut yang menutupi sosok itu menyingkap, menampakkan wajah menyeramkan dengan mata merah menyala, gigi runcing, dan tubuh kurus tinggi dengan jubah hitam compang-camping. Itulah El Cucu, makhluk yang selama ini hanya ia dengar dari dongeng dan cerita-cerita menakutkan. Edeh menelan ludah. Ia tahu, makhluk itu bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidur cepat. El Cucu benar-benar ada di hadapannya. Dan sekarang, dialah yang menjadi incarannya. Aku tidak takut, bisik Edeh dalam hati, meski seluruh tubuhnya gemetar. El Cucu melangkah perlahan. Setiap langkahnya membuat dedaunan kering di tanah berjatuhan seolah terinjak tanpa tersentuh. Suara napasnya berat, bergema di antara batang pohon pinus. Anehnya, meski ia berdiri cukup jauh, kehadirannya terasa begitu dekat, seperti bayangan yang menempel di tubuh Edeh. Elang raksasa itu mengepakkan sayapnya kuat-kuat, mencoba menjauh. Namun El Cucu melayang begitu cepat, seolah tidak terikat oleh hukum gravitasi. Dengan sekali ayunan tangannya, kabut di sekitar berubah menjadi pusaran pekat, seakan membentuk dinding yang menghalangi jalan keluar. Edeh semakin panik. Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Ia hanya bisa berpegangan erat, berusaha mengendalikan rasa takut yang semakin menyesakkan dada. Kalau aku takut, aku akan kalah, pikirnya. Kata-kata itu ia ulang-ulang dalam hati, mencoba membangkitkan keberanian. Namun El Cucu bukanlah makhluk yang mudah diabaikan. Ia mendekat, matanya menatap tajam Edeh. Suara berbisik terdengar jelas di telinga Edeh, meski mulut makhluk itu tidak bergerak. Anak kecil, mengapa kau berani datang ke wilayahku? Kau seharusnya sudah tidur di rumahmu, bukan mencari bunga terlarang di gunung ini. Edelweiss bukan untukmu, aku akan membawamu. Bisikan itu membuat bulu kuduk Edeh berdiri. Ia merasa seolah ada tangan dingin yang meraih dari belakang, mencoba menyeretnya ke dalam kegelapan. Elang raksasa tiba-tiba mengeluarkan pekikan keras, mencoba mengusir bayangan menakutkan itu. Dengan sayapnya yang besar, ia menebas kabut pekat, menciptakan celah cahaya yang tipis. Edeh tahu itu kesempatan. Ia segera mengarahkan elang menuju celah tersebut. Namun El Cucu tidak tinggal diam.
Tubuhnya berubah lebih besar. Seakan-akan bayangan dari setiap pepohonan bergabung menjadi satu dengannya. Wujudnya semakin raksasa, menjulang hingga menyentuh puncak pinus. Tangannya memanjang, mencoba meraih Edeh. Dari jarak dekat, wajahnya semakin jelas, mata merah menyala penuh kebencian, kulitnya pucat dengan urat-urat hitam menyembul, dan mulutnya terbuka lebar menampilkan deretan gigi tajam. Perlahan-lahan, Edeh sadar bahwa Edelweiss yang ia cari bukan sekadar bunga biasa. Ada aura aneh yang memancar dari lembah Edelweiss, cahaya putih yang berkilau samar seperti bintang jatuh. El Cucu tampaknya juga terikat pada bunga itu, seakan keberadaannya dijaga oleh energi mistis Edelweiss. Mungkin Edelweiss bisa menolongku, pikir Edeh. Ia pun mengarahkan elang raksasa ke arah lembah tersebut, meski harus menembus kabut dan bayangan El Cucu yang semakin pekat. Semakin dekat dengan Edelweiss, cahaya putih dari bunga itu semakin terang, seolah menolak kegelapan yang dibawa El Cucu. Makhluk itu berteriak. Suaranya menggelegar dan membuat hutan berguncang. Burung-burung kecil yang bersembunyi di pepohonan berhamburan keluar, sementara tanah di bawah bergetar seperti sedang dilanda gempa kecil. Namun Edeh tidak mundur. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha menahan rasa takut, mengarahkan elang raksasa menuju kilauan putih itu. Ia tahu, satu-satunya cara untuk melawan El Cucu adalah dengan keberanian dan harapan yang terkandung di dalam bunga Edelweiss itu sendiri. Namun perjalanan ke lembah bukan hal yang mudah. Kabut semakin tebal, bayangan El Cucu semakin banyak, seakan tubuhnya terpecah menjadi ribuan siluet hitam yang mengepung dari segala arah. Masing-masing bayangan itu memiliki mata merah kecil yang menatap tajam, membuat Edeh semakin sulit berkonsentrasi. Ia harus bisa membedakan mana jalur nyata dan mana tipuan El Cucu. Satu kesalahan langkah saja bisa membuatnya tersesat dalam kegelapan selamanya. Fokus, Edeh, jangan takut. Ia mengingatkan dirinya sendiri. Dengan berani, ia mengarahkan pandangan hanya pada cahaya Edelweiss di kejauhan. Cahaya itu bagaikan mercusuar di tengah badai, memberikan harapan meski kegelapan berusaha menelannya. Elang raksasa pun seakan memahami niatnya. Dengan kepakan sayap yang semakin kuat, ia berusaha menembus kabut, mengabaikan suara-suara bisikan menyeramkan dari El Cucu yang terus memprovokasi, "Kau tidak akan pernah keluar. Kau akan menjadi milikku." Dalam ketegangan yang semakin memuncak, Edeh dan elang raksasa berdiri kokoh di atas sebuah batu besar di puncak gunung. Angin berhembus kencang, membawa aroma Edelweiss yang masih menggoda hidung, bercampur dengan hawa dingin menusuk tulang. Namun, suasana indah itu seketika berubah mencekam ketika suara serak penuh bisikan bergema dari balik kabut tebal. Suara itu terdengar seakan berasal dari segala arah, membuat Edeh menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke belakang, tapi tak juga menemukan wujud aslinya. El Cucu, sosok legendaris dari kisah menyeramkan Amerika Latin, yang konon selalu memburu anak-anak yang berani bermain terlalu jauh di malam hari, akhirnya menampakkan dirinya. Dari kabut yang menggulung, muncullah siluet tinggi dengan tubuh kurus, punggung bongkok, tangan panjang berkuku hitam, dan mata merah membara seperti bara api. Wajahnya penuh keriput, seolah-olah merupakan gabungan dari banyak wajah orang tua yang menua dalam ketakutan. Ia mendekat perlahan, langkahnya tak menimbulkan suara, tapi getarannya mampu membuat tanah di sekitar berderak. Edeh menelan ludahnya dalam-dalam, mencoba meneguhkan hati. Meski ia hanyalah ondel-ondel anak yang biasanya bermain ceria di kampung, kini ia harus menghadapi makhluk gaib yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita menyeramkan pengantar tidur. El Cucu menggeram, suaranya seperti ratusan bisikan anak-anak yang ketakutan digabungkan menjadi satu. "Kau, anak yang berani, kenapa kau datang ke tempatku? Kau ambil bunga yang bukan milikmu. Edelweiss di gunung ini bukan sekadar bunga, ia adalah pengikat jiwa," bisiknya. Edeh menggenggam erat setangkai Edelweiss yang baru saja ia petik, merasakan hawa dingin menyelusup ke dalam telapak tangannya. Elang raksasa yang menjadi sahabatnya mengepakkan sayap lebar, berusaha menutupi tubuh Edeh dari terjangan aura gelap yang mulai mendekat. Kabut semakin pekat, dan langit mendadak berubah muram. Petir menyambar tanpa suara, hanya cahaya putih menyilaukan yang sesekali menyingkap bayangan El Cucu. Dalam setiap kilatan itu, wajah El Cucu berubah-ubah. Kadang seperti seorang kakek tua, kadang seperti nenek berambut panjang, lalu sesaat kemudian seperti wajah anak-anak yang menangis ketakutan.
Pemandangan itu membuat bulu kuduk Edeh merinding, tetapi ia tidak boleh mundur. Aku tidak mencuri, aku hanya ingin membawa bunga ini untuk kampungku, untuk mengingatkan bahwa keindahan dan keberanian bisa tumbuh meski di tempat paling dingin sekalipun, ujar Edeh dengan suara bergetar namun penuh tekad. El Cucu mendesis. Suara desisannya bagaikan angin menusuk tulang, membuat batu-batu kecil bergetar jatuh dari tebing di sekitarnya. Elang raksasa mengangkat tubuhnya, mengepakkan sayap kuatnya hingga menghasilkan pusaran angin yang mampu memecah kabut sesaat. Dalam kilasan singkat itu, Edeh dapat melihat dengan jelas tubuh El Cucu yang tampak lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Tubuhnya penuh luka, seperti bekas cakaran ratusan anak kecil yang berusaha kabur darinya. Dari mulutnya yang ompong, keluar uap hitam pekat yang melayang menuju arah Edeh, seolah ingin melilit tubuhnya dan menghisap energi kehidupan dari dalam dirinya. Elang segera menukik, paruhnya menyambar uap hitam itu, lalu memecahkannya dengan kepakan sayap keras. Namun setiap kali uap itu pecah, ia kembali menyatu, semakin pekat, semakin menyesakkan. Edeh, kau tak bisa lari. Aku sudah mengintai anak-anak sepertimu sejak lama. Kau terlalu berani, terlalu polos, dan itulah yang membuatmu lezat, kata El Cucu dengan nada merendahkan. Ia merangkak dengan kecepatan tak wajar, mendekati batu tempat Edeh berdiri. Dalam ketegangan itu, Edeh teringat cerita lama dari kakeknya, bahwa Edelweiss bukan sekadar bunga, melainkan simbol keteguhan hati dan keberanian. Edeh lalu mengangkat bunga Edelweiss setinggi mungkin, menahannya di hadapan El Cucu, sambil berkata dengan lantang, "Aku tidak takut padamu. Edelweiss ini bukan milikmu. Bunga ini adalah lambang keberanian, dan keberanian tidak bisa kau curi, karena keberanian hidup dalam hati setiap anak." Tiba-tiba, Edelweiss itu memancarkan cahaya putih keemasan yang hangat. Cahaya itu begitu terang, hingga kabut mulai terpecah, dan jeritan halus terdengar dari El Cucu. Sosoknya mulai bergoyang tak stabil, wajah-wajah menyeramkannya berganti-ganti dengan cepat, seakan-akan ia sedang kesakitan. "Tidak, cahaya ini, keberanian ini, aku tidak bisa menahannya," jerit El Cucu. Suaranya kini pecah dan menggema ke seluruh penjuru gunung. Elang raksasa mengepakkan sayapnya bersamaan dengan cahaya itu, mendorong aura gelap semakin jauh, hingga akhirnya kabut benar-benar terbelah. Untuk pertama kalinya, sinar bulan terlihat jelas, menyoroti tubuh El Cucu yang kini mengecil, melemah, dan berusaha kabur kembali ke balik bayangan. Namun Edeh tidak berhenti. Ia melangkah maju, meski kakinya gemetar, ia tetap mengarahkan cahaya Edelweiss ke arah El Cucu. "Pergilah. Jangan ganggu aku dan anak-anak lain lagi. Kami tidak takut padamu," teriak Edeh dengan lantang, suaranya bergema di lereng gunung yang sunyi. El Cucu menjerit sekali lagi, tubuhnya meledak menjadi serpihan bayangan yang kemudian terhisap ke dalam tanah, lenyap tanpa jejak. Hanya menyisakan hawa dingin yang perlahan-lahan memudar bersama angin. Setelah semua itu, Edeh terduduk lemas, napasnya terengah-engah. Elang raksasa mendarat di sampingnya, membentangkan sayapnya seolah memberikan pelukan hangat. Edelweiss di tangannya kini bersinar lembut, tak lagi menyilaukan, tetapi memberikan rasa damai dan ketenangan. "Kau berhasil, Edeh," seakan terdengar suara lembut di telinga kecilnya, entah dari dalam hatinya atau dari bunga itu sendiri. Gunung yang semula mencekam kembali tenang. Kabut mulai menipis, bintang-bintang bermunculan di langit, dan aroma bunga Edelweiss kembali terasa harum, menenangkan jiwa. Edeh menatap jauh ke lembah, membayangkan kampungnya yang penuh tawa anak-anak. Ia tahu kisah ini bukan hanya tentang mengambil bunga dari gunung, tetapi juga tentang menemukan keberanian yang sesungguhnya. El Cucu mungkin telah lenyap malam itu, tetapi legenda tentangnya akan tetap ada, menjadi pengingat bahwa ketakutan hanya bisa dikalahkan oleh keberanian. Dengan hati yang lebih kuat, Edeh naik kembali ke punggung elang raksasa. Bersama-sama mereka mengepakkan sayap menuju kampung, membawa pulang bukan hanya Edelweiss, tetapi juga sebuah kisah keberanian yang akan diceritakan turun-temurun. Pertempuran yang sudah berlangsung sejak tadi semakin mencapai puncaknya ketika malam itu, langit di atas hutan bambu bergetar seperti hendak runtuh. Ondel-ondel Edeh yang sudah sejak awal mengandalkan kekuatan batinnya kini berdiri gagah, meskipun tubuh kayunya sudah penuh retakan akibat hantaman bertubi-tubi dari lawan-lawannya. Matanya menyala merah keemasan, menandakan bahwa ia mulai melepaskan kekuatan tersembunyi yang selama ini ia pendam.
Di hadapannya, sesosok makhluk menyeramkan dari legenda Amerika Latin, El Cucuy, tampak semakin menggila. Tubuhnya yang hitam pekat dengan wajah penuh cekungan kosong, membuat udara di sekitar terasa dingin dan pengap. Ia mengeluarkan jeritan panjang yang seolah menembus relung jiwa, membuat siapa saja yang mendengar merinding hingga tulang. Sementara itu, seekor elang raksasa berwarna hitam keperakan berputar-putar di atas mereka, mengepakkan sayap dengan kekuatan angin yang sanggup merobohkan pepohonan. Setiap kali elang itu menukik, tanah bergetar, dan dedaunan beterbangan seperti badai kecil. Suasana menjadi semakin mencekam. Bayangkan, di satu sisi ada ondel-ondel Betawi bernama Edeh yang setia menjaga marwah tradisi, sementara di sisi lain ada El Cucuy, simbol kegelapan dan rasa takut anak-anak dari belahan dunia lain. Elang hitam itu pun tidak berpihak pada siapapun. Ia menyerang semua yang bergerak, seakan hanya ingin menjadi penguasa langit malam itu. Ketegangan membuat udara seakan membeku. Nafas para penonton gaib, jin, hantu, dan makhluk mistis lain yang berkerumun di kejauhan, terdengar tertahan, menunggu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Hutan bambu itu kini bukan lagi sekadar tempat, melainkan arena maha dahsyat, di mana budaya, mitologi, dan kekuatan alam saling beradu. Ondel-ondel Edeh menggenggam erat gada kayu yang sudah retak, lalu menancapkannya ke tanah. Getaran besar memancar dari bumi, menciptakan gelombang energi yang merambat seperti ombak ke segala arah. El Cucuy melompat mundur, menjerit, lalu membalas dengan semburan asap hitam pekat yang melayang-layang di udara, berubah bentuk menjadi tangan-tangan besar yang berusaha meraih Edeh. Namun ondel-ondel itu tidak gentar. Ia melangkah ke depan, menendang tanah hingga pecahan bambu beterbangan. Saat tangan-tangan bayangan hampir menyentuh tubuh kayunya, tiba-tiba dari atas langit, elang raksasa menukik tajam. Sayapnya yang membentang luas menciptakan pusaran angin kencang. Dengan cakarnya, elang itu mencabik tangan bayangan yang mengepung Edeh, membuat asap hitam itu tercerai-berai. Namun, El Cucuy tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan suara teriakan panjang, lalu tubuhnya berubah lebih besar, hampir setinggi pohon bambu tertinggi di sana. Cahaya merah menyala dari dalam tubuhnya, seperti bara api yang siap meledak kapan saja. Elang pun marah, menukik kembali, kali ini langsung mengincar kepala El Cucuy. Pertarungan antara mereka membuat tanah semakin berguncang, suara benturan terdengar seperti petir menyambar berulang-ulang. Ondel-ondel Edeh tahu, jika ia tidak turun tangan segera, hutan bambu ini akan hancur total. Maka, dengan kekuatan terakhirnya, ia mengangkat gada yang mulai hancur, lalu berteriak lantang dalam bahasa Betawi kuno. Suara itu menggema, membangunkan roh leluhur Betawi yang selama ini bersemayam di balik pepohonan. Angin malam berubah arah, dan tiba-tiba ratusan bayangan ondel-ondel lain muncul, berdiri di sisi Edeh. Mereka bukan ondel-ondel biasa, melainkan roh penjaga budaya yang siap ikut bertarung. Pertempuran pun pecah semakin besar. Bayangan ondel-ondel menyerang El Cucuy dari segala arah, mencoba menahan tubuh raksasanya. Elang berputar-putar sambil menebarkan hujan bulu baja, bulu-bulu yang berubah menjadi pisau tajam ketika jatuh ke tanah. Ondel-ondel Edeh melompat ke udara, menghantam dada El Cucuy dengan gada yang kini bersinar terang. Benturan itu menghasilkan cahaya besar seperti ledakan kembang api di langit malam. El Cucuy menjerit, tubuhnya berguncang, sebagian asap hitamnya terurai dan menghilang ke udara. Elang pun berbalik menyerang Edeh, namun Edeh sigap menghindar. Dengan sisa tenaganya, ia melompat ke punggung elang, mencoba menahannya agar tidak lagi merusak hutan. Elang berontak, mengepakkan sayap begitu keras hingga Edeh hampir terlempar. Namun, kekuatan tekad ondel-ondel itu jauh lebih besar daripada sekadar badai angin. Akhirnya, Edeh menancapkan gada bercahaya itu ke punggung elang. Elang menjerit keras, lalu berputar-putar di udara, sebelum akhirnya jatuh menukik ke arah tanah. Namun tepat sebelum menghantam bumi, El Cucuy, yang masih tersisa kekuatannya, muncul kembali dan mencoba menangkap Edeh serta elang sekaligus. Tapi pada saat itu, roh-roh ondel-ondel yang dipanggil Edeh tadi menyerang serentak, menyalurkan cahaya putih yang membakar asap hitam El Cucuy. Teriakan El Cucuy menggema, lalu tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang lenyap tertiup angin. Elang yang terluka pun terkapar di tanah, mengepakkan sayapnya terakhir kali sebelum akhirnya berubah menjadi batu hitam besar,
sebagai penanda kutukan yang terhenti. Sunyi. Hutan bambu kembali tenang. Hanya suara angin malam yang berdesir, membawa aroma tanah basah dan dedaunan hancur. Ondel-ondel Ede berdiri di tengah-tengah, tubuhnya kini penuh retakan, namun matanya masih menyala. Ia tahu, pertempuran ini bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan tentang menjaga keseimbangan antara dunia manusia, budaya, dan dunia gaib. Roh-roh ondel-ondel lain memberi hormat, lalu perlahan menghilang kembali ke alam mereka. Edeh menundukkan kepala, lalu berbisik lirih, selama budaya ini masih dijaga, selama tradisi tidak dilupakan, kami akan selalu ada. Sahabat semua, begitulah akhir kisah epik ondel-ondel Edeh melawan El Cucuy dan elang raksasa di hutan bambu malam itu. Pertarungan bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang arti sebuah warisan budaya yang harus terus dilestarikan, meskipun tantangan datang dari mana saja, baik dari mitos gelap dunia lain, maupun kekuatan alam yang buas. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian, sekaligus mengingatkan kita semua bahwa budaya lokal adalah benteng kuat yang menjaga jati diri bangsa. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Tulis juga di kolom komentar Sholawat serta asal daerah kalian supaya kita bisa sama-sama menyebarkan kebaikan sekaligus mengenal keberagaman Nusantara. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.